Dunia bisnis hari ini terus berguncang. Amerika resmi menaikkan tarif impor terhadap produk Cina hingga 145%. Ini bukan sekedar headline biasa, tapi ini momen perubahan dunia di mana peluang dan ancaman berjalan beriringan. Presiden Trump menargetkan produk-produk dari China, dari Tiongkok. Akibatnya biaya impor dari China ke Amerika melonjak drastis. Para pebisnis di Amerika kini dipaksa mencari alternatif yang baru, yang lebih cepat, lebih murah, dan tetap berkualitas. Kalau kita kilas balik saat perang dagang pertama, waktu itu tahun 2018, Vietnam berhasil bergerak cepat dan memanfaatkan momentum ini. Dalam waktu setahun saja, ekspor Vietnam ke Amerika naik 14%, mencetak surplus miliaran dolar. Produk-produk Vietnam mulai dari tekstil, furniture, elektronik mengalir deras ke pasar Amerika, menggantikan dominasi barang-barang dari China atau dari Tiongkok. Hari ini posisi kita di Indonesia bahkan lebih strategis bila dibandingkan dengan Vietnam. Ekspor Indonesia ke Amerika tahun 2024 mencatat 26,3 miliar US dollar dengan surplusnya 16,8 US dollar miliar Apa artinya? Kita sudah punya jalur perdagangan yang bagus ke Amerika. Kita tinggal memperbesar saja jalan ini atau alur ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan tanpa tantangan yang menyertai. Vietnam memang baru-baru ini juga kena tarif besar 46%. Indonesia kena tarif 32% yang sedang dinegosiasi ulang supaya bisa turun menjadi 10%. Dengan menawarkan peningkatan impor dari Amerika hingga 19 miliar US dollar. Jika negosiasi ini berhasil, produk kita akan jauh lebih kompetitif dibanding Vietnam. Itu berita baiknya. Mungkin kita bisa sejago Vietnam di kala perang tarif yang lalu. Namun, ada satu negara juga yang harus kita waspadai, yaitu Turki. Turki mendapatkan tarif rendah dari Amerika karena hubungan dagang mereka yang lebih terbuka. Kalau kita lengah, Turki bisa jadi pesaing utama Indonesia di sektor tekstil, furniture, hingga produk-produk pertanian. Apa respon kita atas peluang ini? Kita harus bergerak dengan lebih cepat, lebih pintar, dan juga lebih strategis. Apa yang bisa kita lakukan? Tahun 2024 penjualan melalui social commerce di Amerika mencatat 71 miliar dolar US dollar meningkat 26% dari tahun sebelumnya. Siapa yang memimpin? TikTok atau TikTok Shop. Ini mungkin satu cara kita bisa meleverage menaikkan ke perdagangan kita ke Amerika melalui social commerce dengan toko aktif sekitar 400.000 toko di Amerika yang berjualan ke Amerika. Contoh fenomenalnya adalah penjual dari Tiongkok yang menawarkan tas mirip dengan Hermes Birkin harganya mungkin 1.450 US dollar jauh di bawah harga aslinya yang 34.000 US dollar. Mereka mengklaim bahwa ini mutunya sama dari Tiongkok, dari Cina walaupun tanpa merek. Para ahli pun memperingatkan bahwa klaim ini seringkali menyesatkan, tetapi tetap saja dibeli oleh pasar Amerika. Bagi pelaku bisnis Indonesia, ini adalah peluang juga untuk memanfaatkan platform social commerce seperti TikTok Shop, Instagram Shopping untuk menjangkau konsumen Amerika secara langsung tanpa perantara besar. Ini adalah kesempatan Anda, rekan-rekan pebisnis. Dengan strategi konten yang tepat dan pemanfaatan influencer produk Indonesia bisa langsung mengetuk pintu rumah konsumen-konsumen Amerika tanpa perlu distributor besar. Namun ada juga peluang lain, yaitu melalui pengiriman yang cepat dan andal. Jadi selain social commerce, mungkin Anda bisa mengambil kesempatan dengan bekerja sama dengan fulfillment center di Amerika. Karena dengan bekerja sama dengan fulfillment center di Amerika, pelaku bisnis Indonesia dapat menyimpan stok produk lebih dekat pada konsumen, mempercepat waktu pengiriman dan mengurangi biaya logistik.
Amazon Fulfillment Centers memungkinkan penjual untuk mengirimkan produk mereka ke gudang Amazon, lalu kemudian akan menangani pengemasan dan pengiriman kepada pelanggan di Amerika. Ini tidak hanya meningkatkan kecepatan pengiriman, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap merek dari Indonesia. Selain itu juga beberapa platform ya seperti TikTok Shop juga mulai menawarkan layanan fulfillment juga untuk membantu penjualan dalam proses logistiknya. Dengan memanfaatkan layanan ini, pelaku bisnis Indonesia dapat memastikan bahwa produk mereka sampai ke tangan konsumen Amerika dengan cepat dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Peluang yang menarik bagi rekan-rekan semua pelaku bisnis Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika. Jangan hanya menonton di era perubahan ini, kalau Vietnam bisa mencetak sejarah di tahun 2018, maka Indonesia bisa mencetak sejarah juga di tahun 2025. Mari manfaatkan perang tarif yang terjadi hari ini, tapi hanya untuk mereka yang siap mengambil peluang dan siap menghadapi persaingan global. Semoga konten ini berguna untuk Anda dalam mengatasi perang tarif yang terjadi bagi semua bisnis Anda. Dan bila berguna, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai bertemu kembali di konten berikutnya. Salam.